Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Jumat 15 Desember 2023. Yang malam ini tentang materi Kristologi dan temanya adalah pemerintahan Yesus. Dan ini adalah sesi pembelajaran untuk materi Kristologi yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi pelajaran Kristologi ini tamat di hari ini, di sesi ke-17. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan meminta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Oh, saya mute ya. Oke, mari kita satukan hati berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tatamu yang kudus saat ini ya Bapa. Kami memohon ya Bapa urapan-Mu turun atas kami semua yang ada di Zoom Sema Adonai maupun yang di live streaming yang bersama-sama dengan kami sedang mengikuti pelajaran ini. Bapa kami mohon biarlah kasih anugerah-Mu menyertai kami semua sehingga kami dimampukan untuk dapat menangkap pelajaran ini. Bapa berkati hamba-Mu, Pendeta Daniel yang akan menyampaikan pengajaran ini. Biarlah dia dimampukan Bapa untuk memaparkannya kepada kami. Begitu juga untuk Sis Aling, Tuhan berkati dia yang memandu acara ini. Bapa kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan sampai akhir di dalam pertolongan Tuhan. Kasih anugerah Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran materi kelas kita, maka kami akan menayangkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu
sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah, komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, itu sekilas profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Daniel Palungan, dan pengertian tentang materi Kristologi. Puji Tuhan dan puji syukur ya Bapak Ibu, kita sudah hampir 100% mempelajari materi Kristologi. Dan hari ini adalah sesi yang terakhir. Memang firman Tuhan itu, apalagi mengenai tokoh penting dalam firman yaitu Yesus Kristus sendiri, kita memang harus mau ya Bapak Ibu belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan itu, supaya kita benar-benar mengerti dan paham ya tentang siapa Tuhan yang kita sembah dan kita imani sesuai dengan Alkitabiah, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitabiah. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Salam, selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman semua. Iya, kameranya belum terbuka Pak. Iya. Iya, baik. Ya Pak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya Pak. Puji Amin. Tuhan, baik. Ya. Iya, baik. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya akan serahkan kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, baiklah saudara-saudara, puji Tuhan kita bertemu dalam keadaan yang sehat. Saya hari ini bersyukur ya, berapa hari yang lalu saya minta didoakan karena ada gangguan di mata saya. Sempat saya jadi khawatir karena kalau saya melihat itu di depan mata saya itu kayak banyak nyamuk yang berterbangan gitu ya. Ada besar, ada kecil, makin banyak. Tetapi saya dari kemarin sampai hari ini perhatikan berangsur-angsur
cerah kembali. Jadi terima kasih buat doa-doa baik di renungan pagi maupun teman-teman di dalam kelas ini. Nah, puji Tuhan saudara ya, walaupun kesibukan begitu padat, tetapi saya berusaha untuk menunaikan tugas saya ini supaya saya jangan berhutang ya. Nah, pada malam ini kita sampai kepada sesi terakhir dari pengajaran saya ya. Sebenarnya bukan sesi terakhir dari materi ini, masih ada materi-materi yang bisa disampaikan, tetapi saya harap itu nanti dilengkapi dari pembelajaran di mata pelajaran yang lain ya. Nah, kita sampai kepada pemerintahan Yesus di bumi. Nah, ini satu sesi atau satu fase dari kehidupan Yesus yang juga sangat kontroversi. Ya, kita sudah mempelajari tentang kontroversi kepribadiannya atau pribadi Yesus Kristus, tetapi juga kita sudah banyak mendengar bagaimana kontroversi tentang pemerintahan Yesus sebagai raja yang historis di atas muka bumi ini. Karena itu kita akan melihat satu demi satu apakah betul bahwa Yesus itu akan memerintah secara historis di atas muka bumi ini, atau apa yang Alkitab katakan tentang pemerintahan itu hanya bersifat rohani ya, yang sudah digenapi di dalam gereja. Nah, karena itu maka saya mau review kembali bahwa ada 4 kerajaan yang saudara mesti pahami secara berbeda ya, secara detail, supaya saudara jangan mudah untuk mencampur adukannya satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kerajaan teokrasi, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri atas bangsa Israel, yang kita sudah baca itu di dalam Perjanjian Lama ya. Bangsa Israel sebagai satu bangsa pilihan, dan di atas bangsa pilihan ini Tuhan memerintah sebagai raja yang kemudian diprotes atau demo oleh bangsa Israel kepada Samuel, lalu akhirnya Tuhan mengizinkan demo itu dan memberikan seorang raja, sehingga kerajaan Israel menjadi kerajaan manusia. Nah, yang kedua adalah kerajaan rohani, di mana di dalam gereja sekarang ini Allah atau Yesus Kristus itu disembah sebagai raja. Tetapi ini bukan kerajaan historis, karena kerajaan historis itu punya wilayah, ya, teritori, punya masyarakat yang real, dan punya raja. Nah, jadi pemerintahan yang sekarang ini belum nyata teritorinya. Oleh karena itu maka ini bukan kerajaan yang dimaksudkan yang akan saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu itu. Nah, yang ketiga adalah kerajaan mesianik yang akan terjadi terwujud pada akhir zaman. Nah, ini banyak nubuatan di dalam Perjanjian Lama tentang itu, ya, yang seringkali juga dikatakan sebagai kerajaan 1000 tahun, sehingga kelompok-kelompok gereja aliran teologi menjadi 3. Ada yang kelompok amil, tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Ada yang kelompok postmil, yang percaya bahwa Yesus akan datang sesudah berakhir kerajaan 1000 tahun. Dan yang ketiga adalah kelompok premil, kelompok yang mempercayai bahwa Yesus akan datang ke atas muka bumi ini di awal kerajaan 1000 tahun, karena dialah yang akan menjadi raja atas kerajaan 1000 tahun itu. Nah, itu yang ketiga, dan itu historis. Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya. Baru nanti kerajaan yang keempat itu adalah kerajaan kekal di langit baru dan bumi baru. Nah, jadi 4 kerajaan ini saudara mesti mengidentifikasi secara spesifik agar saudara bisa tahu mana yang dimaksud dengan kerajaan mesianik itu, yaitu kerajaan yang akan berdiri di atas muka bumi ini, di mana Yesus Sang Mesias akan menjadi raja atas segala bangsa. Nah, jadi dengan
mengidentifikasi 4 kerajaan itu secara jelas, maka kita tidak akan meragukan lagi bahwa sesungguhnya akan ada pemerintahan yang historis di atas muka bumi ini, yang rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya bacakan dulu 2 ayat ya sebagai pendahuluan. Mazmur 47 ayat yang ke-9 berkata, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Nah, kalau kita bicara mengenai bangsa-bangsa, ini tidak berbicara tentang kerajaan kekal di langit baru dan bumi baru. Karena di langit baru, bumi baru, tidak ada lagi bangsa-bangsa. Semua telah menyatu di dalam satu komunitas umat kudus, umat yang sempurna, yang membaktikan diri sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi di dalam Mazmur pasal 47 ayat 9 di sini dikatakan bahwa Allah nanti akan memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Jadi Tuhan akan mendirikan sebuah takhta di atas muka bumi ini, dan dia akan duduk di atasnya sebagai raja atas segala bangsa. Nah, memang di sini masih agak kabur ya. Yang memerintah di sini apakah Yahweh atau Theos, ataukah Yesus, Sang Logos itu. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 11, ayat yang ke-15 dan 17 berkata demikian. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia. Nah, perhatikan, di surga ada suara yang berseru dengan suara yang nyaring bahwa pemerintahan atas dunia. Berarti ada surga di atas, ada bumi di bawah. Nah, pemerintahan di atas bumi di bawah langit itu dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, jadi ada surga, ada bumi, dan di bumi itu akan diperintah oleh Tuhan kita atau Dia yang diurapinya itu, dan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, kata sampai selama-lamanya ini seringkali menjadi alasan atau dasar bagi banyak orang bahwa Yesus itu ya tidak ada lagi kerajaan yang temporal, ya, karena di sini Yesus akan memerintah sebagai Tuhan sampai selama-lamanya. Berarti ini tentu berbicara tentang langit baru, bumi baru, karena hanya langit baru, bumi baru yang akan bertahan selama-lamanya. Tetapi itu jangan sampai saudara bingung untuk menjawabnya, karena memang antara kerajaan mesianik, ya, kerajaan Kristus di atas muka bumi itu sudah bergandengan langsung dengan kerajaan atau pemerintahannya di langit baru dan bumi baru. Oleh karena itu, maka Yesus memerintah mulai dari awal kerajaan 1000 tahun dan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi jeda waktu di situ. Makanya kata selama-lamanya di sini ya include, ya, di dalamnya adalah kerajaan 1000 tahun itu. Nah, saya baca ayat yang ke-16 seterusnya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Nah, kata mulai itu berarti dengan sendirinya waktu Yesus memerintah di atas muka bumi ini bukan pemerintahan kekal. Karena kalau yang disebut dengan pemerintahan kekal itu
tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, sementara pemerintahan Yesus di atas muka bumi itu ada awalnya, yang kemudian memang tidak ada akhirnya, tetapi nanti akan ada perubahan sifat. Ya, sifat yang jasmani, sifat yang bendawi, kemudian akan berubah menjadi langit baru dan bumi baru. Nah, berarti pemerintahan yang bersifat bendawi itu ada awalnya, ada akhirnya. Ya, saya harap sudah beberapa parameter atau indikasi itu, saudara bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang betul ada perbedaan antara kerajaan mesianik di atas muka bumi ini dan kerajaan kekal di langit baru dan bumi baru itu. Ya, karena kerajaan di bumi ini ada awalnya, ada akhirnya. Sifatnya itu bendawi, bangsa-bangsa, sementara nanti di kerajaan kekal langit baru bumi baru itu tidak ada lagi bangsa-bangsa dan tidak ada lagi bumi atau langit yang sekarang ini kita lihat. Nah, jadi selesai dua ayat itu cukup untuk saya angkat sebagai satu dasar bahwa memang akan ada pemerintahan yang berdiri di atas muka bumi ini, di mana Yesus akan memegang pucuk pimpinan, ya, sebagai raja yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa dan raja-raja di atas muka bumi ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari Alkitab Perjanjian Lama, khususnya mengenai kerajaan ini atau pemerintahan Yesus ini. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45, saudara baca di situ. Ya, karena di dalam Daniel pasal 2 ini berkisah tentang sebuah patung emas. Ya, saya ceritakan dulu. Ya, yang dilihat sebuah patung besar yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, yang terdiri dari emas itu kepala sampai di leher, lalu bagian dada itu adalah perak, bagian pinggang itu adalah tembaga, bagian paha itu adalah besi, lalu bagian kaki ke bawah itu adalah besi bercampur tanah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Daniel bahwa sebenarnya patung itu yang terdiri dari 5 materi dasar itu, yang berbeda satu dengan yang lain, itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan di atas muka bumi ini. Di mana Daniel mengatakan bahwa kepala yang terbuat dari emas itu adalah kerajaan Babel, yang rajanya pada waktu itu adalah Nebukadnezar. Tetapi sesudah kerajaan Babel akan muncul kerajaan yang kedua, tetapi tidak semewah, tidak seagung kerajaan Babel, yaitu kerajaan Persia dan Media. Ya, sesudah kerajaan Persia gugur, yaitu perak, maka akan berganti dengan kerajaan tembaga, yang tidak lain dalam hal ini adalah kerajaan Yunani. Ya, itu kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 7, pasal 8 itu, jelas itu ya. Urutan-urutan kronologi bangkitnya kerajaan-kerajaan itu. Babel runtuh diganti oleh Media dan Persia, Persia runtuh diganti oleh Yunani, kemudian Yunani runtuh diganti oleh Romawi, ya. Pinggang yang tembaga itu berganti ke bawah menjadi besi. Nah, karena itu kita mengenal bahwa kerajaan Romawi adalah kerajaan yang memerintah dengan tangan besi, begitu bengisnya. Ya. Nah, lalu kerajaan Romawi runtuh, berdiri kerajaan yang bercampur antara besi dengan tanah, yaitu kaki dari paha ke bawah. Itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan di mana terjadi perkawinan campur antar bangsa-bangsa. Ya, saudara baca itu di dalam kitab Daniel, itu detailnya. Nah, ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan. Nah, lalu di dalam ayat 44 sampai 45, saya bacakan demikian.
Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Nah, jadi ada satu kerajaan yang awalnya itu seperti batu kecil yang terungkit dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu jatuh menimpa tepat pada jari-jari dari patung yang besar itu, dan jari-jari ini berbicara tentang percampuran antara besi dan tanah, dan kemudian patung yang berdiri gagah megah itu menjadi hancur lebur bagaikan debu ditiup angin hilang lenyap. Tetapi batu yang kecil yang terungkit dari gunung itu dikatakan kemudian bertumbuh menjadi besar dan akhirnya memenuhi seluruh bumi. Nah, itu pemerintahan di atas muka bumi ini. Sekali lagi dikatakan memang pemerintahan itu tetap untuk selama-lamanya. Artinya pemerintahan itu, kerajaan itu tidak akan digantikan lagi oleh kerajaan atau raja yang lain, karena Yesus mulai dari saat itu dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 7 ini mengerucut nih sekarang. Siapa yang akan menjadi raja di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Allah di atas muka bumi itu. Ayat yang ke-12. Ya, saya baca, saudara simak. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, di sini belum jelas nih siapa nih, karena ada 2 anak Daud di sini yang berpotensi. Pertama adalah Salomo, atau yang kedua Mesias, ya. Nah, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, siapa yang membangun bait Allah yang dirindukan oleh Daud itu adalah Salomo. Kita mengenalnya itu sebagai bait Allah yang pertama, ya, yang diruntuhkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Kemudian itu yang kedua itu, ya. Itu yang kedua itu. Lalu pokoknya itu, ya, dihancurkan bangunan yang kedua. Yang kedua itu yang dihancurkan oleh Jenderal Titus itu. Nah, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari depanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, jadi siapa raja dari anak kandung Daud itu yang akan memerintah selama-lamanya? Tentu bukan Salomo. Walaupun Salomo diperkenankan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, lalu kemudian dia membangun bait Allah yang dirindukan oleh Daud itu,
tetapi dia mati digantikan oleh anaknya Rehabeam. Yang di bawah pemerintahan Rehabeam ini kerajaan Israel terpecah belah, dan pada akhirnya tahun 70 kerajaan Israel itu hilang dari peredaran muka bumi karena bangsa Israel tercerai-berai di antara segala bangsa. Namun kalau kita baca secara eskatologis, itu suatu ketika nanti bangsa-bangsa akan mengizinkan orang Israel itu pulang ke tanah air mereka, dan itu cikal bakalnya telah terjadi pada tahun 1948. Mereka kembali untuk mendirikan kerajaan Israel itu. Nah, jadi saya kira itu pernyataan Alkitab tentang akan berdirinya satu pemerintahan kerajaan yang meliputi seluruh dunia, dan kerajaan itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Daniel pasal 12 ayat 12, di situ kita melihat ada satu keterangan waktu. Ya. Yang dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya. 1335 hari. Nah, kalau 1335 hari ini dikurangi dengan 1260 hari, ya 1260 hari ini adalah 42 bulan, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, kali 2 atau 7 masa, di mana Antikris akan memerintah sebagai penguasa yang bengis atas seluruh muka bumi, ya, yang di dalam doktrin eskatologi itu kita pelajari. Maka ada selisih sebanyak 65 hari. Ya. 1335 hari dikurang 1260 hari, maka ada sisa 65 hari. Ya. Nah, jadi antara berakhirnya masa tribulasi atau perang Harmagedon dan dimulainya pemerintahan Mesias atau kerajaan 1000 tahun itu ada jarak selama 65 hari. Nah, ini yang dipercayai oleh para penafsir-penafsir Alkitab, bahwa inilah periode yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pengadilan-pengadilan itu yang kita sudah baca di atas: pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa, dan pengadilan roh-roh jahat. Pengadilan gereja itu di udara, pengadilan orang-orang yang tidak percaya yang mati di luar Kristus itu akan dilakukan di akhir masa 1000 tahun itu. Jadi ada 3 pengadilan yang akan berlangsung di dalam 65 hari itu. Ya, cuma karena tidak ada keterangan Alkitab tentang detail-detail apa yang terjadi selama 65 hari itu, maka ini juga ada yang mengatakan ini adalah satu masa singkat untuk mempersiapkan berdirinya kerajaan 1000 tahun itu. Ya, jadi berbahagialah yang bertahan sampai, ya, bertahan menanti-nantikan Tuhan sampai 1335 hari. Ya, 1335 hari. Ini mulai dari berdirinya zaman Antikris, atau mulai dari hari di mana gereja diangkat, itu dihitung dari situ 0 hari sampai kepada 1260 hari, lalu kemudian ditambah dengan 65 hari. Nah, itu. Ya. Saya kira itu ya, untuk mendapatkan
Daniel 12 ini. Nah, apa tujuan didirikannya pemerintahan mesianik di atas muka bumi ini? Adalah untuk menggenapi perjanjian Tuhan kepada Abraham mengenai wilayah. Yang kalau kita baca di dalam Kejadian itu, ada batas-batas di situ. Ya, saya lupa di mana ayatnya itu, tapi kalau tidak salah di dalam, saya baca dulu ya, supaya saudara tahu ini. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Ya, jadi selatan berbatasan dengan sungai Mesir, sebelah timur berbatasan dengan sungai Efrat. Kita baca lagi di dalam kitab Yosua pasal 1, utara itu berbatasan dengan Libanon, barat itu berbatasan dengan Laut Besar. Jadi itulah wilayah teritori yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham yang akan menjadi milik pusaka keturunannya sampai selama-lamanya. Nah, jadi kalau saudara melihat peperangan sekarang ini terjadi di Timur Tengah, Israel yang kecil itu, kalau dia sekarang ini mau di dalam waktu yang singkat, dia bisa caplok Gaza, bahkan Palestina. Ya, dia bisa caplok. Cuma secara politik sekarang ini bangsa Israel masih berhati-hati, tetapi Alkitab telah menjelaskan bahwa itulah teritori yang akan menjadi pusat pemerintahan mesianik, meliputi satu kerajaan Israel Raya dari Libanon sampai ke Sungai Mesir, dari Laut Besar, Laut Besar sampai kepada Sungai Efrat. Ya, saudara lihat nanti itu di peta supaya saudara bisa bayangkan berapa luas dari kerajaan itu. Ya, Arab termasuk, Suriah termasuk, apalagi Gaza ini. Ya, Mesir saja masuk. Ya, Irak masuk. Nah, cuma saya belum begitu pasti antara Irak dengan Iran itu apakah di situ Sungai Efrat atau Iran itu masih dilewati oleh Sungai Efrat itu. Nah, jadi saudara bisa lihat bagaimana nubuatan Alkitab itu begitu detail dan sangat historis. Dan kalau yang sebagian itu sudah digenapi secara historis, maka yang akan datang itu juga pasti akan terjadi secara historis. Ya, jadi saya harapkan saudara tidak ragu dengan apa yang Alkitab katakan, karena didukung dengan fakta-fakta sejarah, walaupun tidak semua apa yang Alkitab katakan itu bisa dibuktikan secara historis, ya, tetapi sebagian besar itu nyata secara fakta. Nah, juga perjanjian Tuhan kepada Daud, ini namanya perjanjian nasional, bahwa nanti yang akan memerintah di dalam kerajaan itu adalah keturunan Daud. Nah, itu dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya, ini berbicara tentang kerajaan damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, tunas ini adalah Mesias itu. Ya, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, itu siapa itu? Dinyatakan tentang personality daripada raja yang akan datang itu,
Dan dari mana raja itu akan datang? Dari tunggul Isai. Ya, dari tunggul Isai. Sehingga kalau kita mengkaitkan ini dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 17, ya tidak bisa tidak, kita harus membuat satu pengakuan bahwa memang Yesus akan memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini. Ya, tujuan daripada pemerintahan mesianik adalah untuk mewujudkan pemerintahan teokrasi yang sempurna di atas muka bumi ini. Ya, kerajaan teokrasi yang sempurna. Di dalam Yeremia 23 ayat 6 sampai 7. Dalam samanya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah menceraikan mereka, dan mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mereka akan datang untuk mendirikan sebuah kerajaan yang tentram, yang damai. Israel Utara akan bergabung kembali dengan Israel Selatan atau Yehuda, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menggemparkan dunia, karena tidak ada satu kekuatan atau tidak ada satu bangsa yang dapat menghalangi kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan kepada mereka. Ya, jadi Yesus akan memerintah sebagai raja. Nah, kemudian tujuannya adalah memanifestasikan kemuliaan Kristus di bumi sebagai raja. Nah ini, saya baca ya. 2 ayat ini. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Ya. Saya ingat ayat ini karena ada pendeta Indonesia yang mengklaim ayat ini yang berkata, saudara-saudara, Alkitab berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu. Nah, jadi Tuhan akan memulihkan, akan memberkati Indonesia dan gerejanya di Indonesia sehingga bangsa-bangsa akan datang. Nah ini penafsiran yang terlalu sembrono, terlalu asumtif ya. Padahal di sini berbicara tentang Yesus. Makanya Mazmur pasal 2 ini disebut sebagai Mazmur Mesianik. Jadi yang disuruh oleh Tuhan untuk meminta bangsa-bangsa adalah Yesus. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, jadi kita melihat di situ bagaimana di dalam pemerintahan mesianik itu memang akan ada timbul niat-niat jahat, rancangan-rancangan busuk di dalam diri dan kelompok orang-orang tertentu. Tetapi pada saat niat-niat dan rancangan-rancangan itu mulai digagas, maka Yesus sendiri langsung turun tangan menghancurkan orang-orang jahat itu dengan gada besi, sehingga mereka tidak akan diizinkan untuk mengembangkan paham-paham yang busuk itu. Ya, tadi sekilas saya nonton YouTube itu bagaimana diungkit kembali bagaimana paham-paham radikalisme itu sudah mengakar di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Ya, sudah sempat mereka berkumpul di Stadion Utama Senayan dan berorasi di situ
bahwa mereka akan menggantikan Pancasila, mereka akan menggantikan Undang-Undang Dasar 45, lalu mereka akan melenyapkan semua paham-paham rasional, lalu menggantikan dengan hukum Tuhan. Jadi setiap rancangan yang digagas seperti itu nanti pada masa pemerintahan Yesus tidak akan dibiarkan untuk berorasi di stadion utama, tidak akan dibiarkan untuk berdemo di pinggir-pinggir jalan atau di jalan-jalan raya, karena begitu muncul niat itu, kewibawaan Kristus akan ditegakkan dengan menghancurkannya dengan gada besi. Nah, di dalam Daniel pasal 7, ayat yang ke-13 dan 14 berkata demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ya, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Nah, lihat, jadi ada dua pribadi di sini. Ada seorang yang rupanya seperti manusia, datang kepada yang lanjut usianya. Jadi jelas di dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa Allah itu jamak, saudara ya. Ini minta maaf nih, saya agak keluar sedikit. Supaya saudara sekaligus mendapatkan pengajaran selain kristologi, juga doktrin tentang kejamakan Allah itu. Jadi orang yang menganut paham oneness itu mereka belum membaca ayat ini secara baik-baik. Ya, turun dari langit dan datang kepada yang lanjut usianya, dan dia dibawa ke hadapannya. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu penglihatan Daniel tentang bagaimana Mesias nanti akan mendapatkan kedudukan sebagai raja di atas segala raja, karena dia akan memerintah semua bangsa-bangsa, dan semua bangsa-bangsa akan mengabdikan diri kepada Mesias itu. Ya, jadi jelas bagaimana Alkitab mengatakan, ya, pemulihan Pondok Daud artinya di sini Israel akan menjadi pusat peribadatan seluruh bumi. Ya, pusat pemerintahan seluruh bumi. Peribadatan seluruh bumi. Makanya kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 60 sampai 66, itu bangsa-bangsa khususnya dari Bani Kedar akan datang membawa kambing domba, lembu sapi yang tambun-tambun ke Israel untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, karena pada waktu itu peribadatan akan dilakukan lagi seperti pada zaman Perjanjian Lama, ya, di mana ritual-ritual keagamaan itu dilaksanakan berdasarkan liturgi dari bangsa Yahudi. Ya, saudara baca itu nanti. Nah, suasana pemerintahan Mesianis adalah damai dan makmur. Ya, saya bacakan beberapa ayat ya. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 4. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya,
yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa-bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling kepada oh, ini salah ayat ya. Coba pasal 11 ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 4 tadi saya sudah baca. Ya. Lalu ayat yang ketiga B dan seterusnya, 11 tadi itu, ia akan menghakimi dengan sekilas, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang-orang fasik. Jadi apa artinya? Bahwa orang-orang yang lemah itu akan dibela oleh Tuhan, oleh Raja itu, hak-hak mereka, dan orang-orang yang mau berbuat jahat itu akan dimusnahkan Tuhan dengan gada besi dan juga dengan nafas yang keluar dari mulutnya. Berarti di sini betul-betul akan ditegakkan di atas muka bumi ini kedamaian, ketentraman, oleh karena orang yang benar akan mendapatkan haknya, dan orang-orang yang jahat itu juga akan mendapatkan konsekuensi dari kejahatan mereka, sehingga bumi akan bebas dari kejahatan yang berkembang, dan bumi akan menikmati suasana damai dan sejahtera. Saya baca di mana ayat yang ke-6. Ya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, kapan itu terjadi? Saudara baca mulai dari Yesaya pasal 11 ayat 1 tadi sampai 4 itu, bahwa Mesias akan yang datang dari tunas Daud itu akan memerintah sebagai raja atas segala raja, ya. Nah, ini ayat 11 dan seterusnya. Kemudian pasal 35, pasal 60, ya itu semua berbicara tentang bagaimana suasana yang akan terjadi atau terwujud di dalam pemerintahan mesianik itu. Ya. Nah, siapa yang akan memerintah? Ya. Tadi kita sudah baca di dalam Daniel pasal 7, turun dari langit seorang yang rupanya seperti anak manusia, kemudian datang kepada yang lanjut usianya itu, dan kepadanya diberikan kuasa kekuasaan atas segala bangsa di atas muka bumi ini. Ya, itu adalah Yesus. Nah, memerintah atas segala bangsa. Itu perhatikan ya. Nah, kemudian Daud akan memerintah sebagai raja atas Israel.
Nah ini, saudara jangan bingung ini. Jadi Yesus akan menjadi raja dari ujung langit ke ujung langit. Seluruh bumi ada di bawah kekuasaan daripada Yesus. Tetapi Israel, ibu kota kerajaan alam semesta itu, seluruh bumi itu yang akan menjadi rajanya di sana adalah Daud. Ya, saya kira sudah jelas ya. Jadi Yesus itu adalah raja atas segala raja, karena bumi ini masih terbagi-bagi di dalam kelompok bangsa-bangsa yang ada raja-raja mereka. Lalu Israel sebagai satu kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan mesianik itu akan dipimpin oleh Daud. Ya, Daud akan dibangkitkan kembali, kemudian menjadi raja atas Israel. Nah, saya bacakan ayat ini, saudara ya. Saya harap saudara jangan bosan, tetapi ayat-ayat ini saudara perhatikan kaitannya dengan Daud menjadi raja atas Israel. Yesaya 55 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa dan yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi bagaimana Tuhan mendeklarasikan kepada semua orang bahwa nanti Daud akan duduk sebagai raja yang kepadanya semua bangsa-bangsa juga akan datang itu. Nah, makanya tadi di awal itu saya katakan bahwa Israel akan menjadi pusat pemerintahan dan bangsa-bangsa lain dari berbagai penjuru bumi itu akan datang ke Israel untuk membawa persembahan-persembahan mereka, ya, dan membawa juga korban-korban yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Daud itu akan dibangkitkan, lalu kemudian dalam tubuh kemuliaan dia akan memerintah sebagai raja di Israel, dan kemudian kepada Raja Daud ini bangsa-bangsa di atas muka bumi akan kagum, akan hormat karena Tuhan berkuasa atau menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan Daud, ya. Tuhan akan membangkitkan Daud untuk memerintah atas Israel. Maaf saudara-saudara, ini dia kabur dari layar saya ini. Hilang. Iya, nggak apa-apa Pak Daniel, dicari dulu aja. Iya. Ya, jadi perhatikan bahwa Tuhan akan membangkitkan Daud untuk kemudian menduduki jabatan sebagai raja atas Israel. Ya.
Yang wilayah kekuasaannya itu tadi saya sudah sebutkan, mulai dari Laut Besar sampai ke Sungai Efrat, kemudian dari Libanon sampai ke Sungai Mesir. Ya, di situ akan diperintah oleh Daud. Nah loh, kok nggak muncul? Gimana caranya Ibu Aling? Iya, kenapa Pak? Masalahnya Ini tadi saya sudah keklik buka, ya? tapi kok tidak tampil di sharing screen ya. Wah, saya juga gaptek, Pak. Oke, kalau gitu saya keluar dulu dari Zoom ya. Iya, Iya, oke sebentar Pak. ya. Ya, Dari silakan Zoom. Pak. Ya. Ya. Kalau gitu saya ambil alih host ya. Iya, Bu. Mungkin harus di-download dulu kali Bu Hani. Ya, harap bersabar ya Bapak Ibu, ada kendala teknis dari laptopnya Pak Daniel. Iya, Ibu Heni. Pak Daniel sudah kembali, bisa dikasih co-host? Iya, sudah. Oke. Oke, thank you. Tetap tidak muncul ini. Nah, itu keluar Pak. Keluar, oke. Sudah nih Pak, sudah ada di layar. Oh, sudah ada ya? Oke. Iya, sudah ada. Ya. Ya, dipersilakan Pak Daniel. Nah, jadi Daud ya. Nah, kita baca di dalam Yehezkel pasal 34 ayat 23 sampai 24. Yehezkel pasal 34 23 sampai 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Nah, kalau saudara tahu bahwa Yehezkel ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi, itu jauh sesudah Daud mati. Karena Yehezkel ini menjadi nabi ketika bangsa Israel itu ditawan ke pembuangan Babel dan Persia. Kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Jadi ini antara Daud yang mangkat 1000 tahun sebelum Masehi itu, jadi ada jarak antara Daud dengan Yehezkel ini kurang lebih 3-4 abad gitu. Nah, tetapi di sini kita baca bahwa Tuhan berkata melalui Yehezkel, Tuhan akan menjadikan Daud sebagai raja. Nah, kapan ini terjadi? Karena Daud sudah meninggal, tetapi Daud akan menjadi raja. Kapan itu? Pada waktu Yesus mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Nah, di dalam pasal 37 ayat yang ke-24 dan 25 dari kitab Yehezkel masih,
Dikatakan begini, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Nah, jadi lihat di sini saudara, tegas sudah disebutkan di sini tentang tanah, sudah disebutkan tentang kaum yang akan diperintah, dan Daud akan menjadi raja. Durasi pemerintahan Daud itu dikatakan sampai selama-lamanya. Ini kenapa? Karena sesudah kerajaan mesianik 1000 tahun itu berlanjut dengan kerajaan yang kekal di langit baru bumi baru, dan di situ akan berakhir pemerintahan historis di atas muka bumi. Daud dengan sendirinya akan mengakhiri tugas pemerintahnya sebagai raja, tetapi kemudian tetap akan masuk di dalam kerajaan kekal itu bersama-sama dengan umat Israel. Ya, jadi nah, lalu Hosea, ya, Hosea pasal 3 ayat yang ke-5. Ya. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikan yang pada hari-hari yang terakhir. Pada hari yang terakhir, bangsa Israel akan dipulihkan secara rohani, dan itu kita sudah tahu itu pada masa tribulasi. Di situ bangsa Israel mengalami lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, sehingga secara rohani mereka diperbaharui. Berakhir masa kerajaan Antikris berdiri kerajaan 1000 tahun, bangsa Israel itu akan berbondong-bondong untuk mencari Daud raja mereka. Ya. Lalu di dalam kerajaan mesianik itu Yesus akan memerintah bersama-sama dengan gerejanya. Nah, kata gereja di sini saya pakai tanda kutip karena itu bukan lagi gereja, tetapi itu sudah menjadi umat yang kudus, umat yang sempurna. Karena gereja itu berakhir pada waktu pengangkatan. Ya. Nah, ini ada ayat-ayatnya di sini, saudara, ya. Orang-orang kudus memerintah bersama-sama dengan Yesus. Rakyatnya, nah siapa rakyat yang akan diperintah oleh Yesus di dalam kerajaan yang akan datang itu? Kita sudah baca atau sudah belajar bagaimana masa tribulasi itu penuh dengan murka Allah, pembinasaan yang luar biasa dahsyat, tetapi ternyata di ujung daripada zaman antikris atau masa tribulasi itu ternyata ada begitu banyak orang yang keluar dengan hidup-hidup, dengan tubuh jasmani seperti yang kita miliki sekarang ini. Dan mereka itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah percaya, lalu kemudian orang-orang Yahudi yang percaya itu diubahkan di akhir masa tribulasi, tetapi bangsa-bangsa lain yang tetap hidup sampai akhir masa tribulasi itu, mereka itulah yang akan masuk ke dalam masa pemerintahan Mesias itu 1000 tahun lamanya dengan mengenakan tubuh jasmani. Nah, mereka itu akan menjadi rakyat di sana. Ya, mereka akan menjadi rakyat, dan orang-orang Yahudi yang tetap tidak percaya Yesus sampai kepada akhir masa tribulasi itu, mereka juga akan masuk ke dalam pemerintahan Daud Mesias itu dengan tubuh jasmani. Nah, mereka itu di sana akan menjadi rakyat. Ya, saya harap itu sudah bisa bayangkan itu, ya, bahwa di dalam
kerajaan mesianik itu ada dua sifat manusia. Ya, kondisi tubuh, ya. Ada yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan, lalu manusia yang lain itu masih mengenakan tubuh jasmani seperti yang kita kenakan ini. Ya. Nah, pemerintahan mesianik ini akan berakhir dengan satu peperangan kecil, ya, yaitu peperangan yang disebut sebagai perang Gog dan Magog. Nah, itu kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dalam jumlah mereka, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, siapa yang jumlahnya sebanyak pasir di laut di sini adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu dengan tubuh jasmani. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada beranak, berpinak, karena mereka masuk dengan tubuh jasmani, maka mereka akan hidup normal sebagai suami istri, dan akan ada anak-anak yang lahir. Ya, kalau saudara belajar nanti doktrin eskatologi, maka orang-orang yang mati di bawah usia 100 tahun itu dikatakan mereka mati muda. Ya, karena ada kelahiran, ada kematian. Siapa yang melahirkan adalah orang-orang yang masuk ke kerajaan itu dengan tubuh jasmani. Siapa yang mati di dalam kerajaan itu adalah orang-orang yang lahir dari orang-orang yang masuk dengan tubuh jasmani ke dalam kerajaan itu. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas. Ya, jadi bagaimana suasana pemerintahan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, kemudian Israel menjadi pusat peribadatan. Nah, ini saya bacakan ayat ini. Sakaria pasal 14 ayat 16 sampai 18. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, ya, menyerang Yerusalem di sini adalah perang Harmagedon tadi itu, ya, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, jadi pemulihan Pondok Daun, pemulihan Pondok Daud, ya, Pondok Daud itu adalah Israel Utara, Israel Selatan itu akan dipulihkan. Lalu Pondok Daun di sini adalah peribadatan kepada Tuhan, ya, itu akan dipulihkan, dan itu setiap tahun bangsa-bangsa dari segala bangsa itu akan datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan semesta alam. Nah, ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya, akan dimurkai oleh Tuhan dengan tidak diberikan hujan. Nah, jangan saudara berpikir bahwa ini hanya masa yang singkat. Ini 1000 tahun, dan kemudian kalau tidak diberikan hujan dalam tempo berbulan-bulan saja, saudara, ya, itu saudara akan melihat betapa kesusahan itu. Ya, saudara alami beberapa
bulan yang lalu itu, ya. Di Timur Tengah, kenapa tidak ada tumbuh-tumbuhan? Karena hujan di sana sangat sedikit, ya. Nah, ayat yang ke-18. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Nah, Pondok Daun maksudnya, ya. Jadi Israel itu akan menjadi pusat peribadatan seluruh bumi. Nah, kalau saudara baca di dalam Yesaya, saya lupa persisnya itu di antara 60 sampai Yesaya 66 itu, di situ bangsa-bangsa akan datang untuk membawa unta-unta yang di atas unta-unta mereka itu ada perbekalan-perbekalan untuk memberkati Israel, dan mereka juga akan membawa kambing domba, sapi lembu yang tambun-tambun untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di Israel. Ya. Nah, durasinya 1000 tahun. Ya, banyak sekali kita berdebat hanya karena kita bicara soal waktu. Sehingga orang menafsirkan 1000 ini bukan angka bilangan tetapi angka simbolik. Tetapi berbicara tentang pemerintahan mesianik yang akan datang tidak hanya berbicara mengenai durasi, ya, tidak hanya berbicara mengenai jangka waktu yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 1 sampai 8. Tetapi saya sudah sampaikan tadi berapa nubuatan dalam Alkitab itu yang jelas-jelas secara detail menjelaskan bahwa akan ada pemerintahan mesianik di atas muka bumi dengan rajanya adalah Yesus, kemudian suasananya adalah suasana damai melingkupi seluruh bumi, dan Israel akan menjadi Israel yang jaya, dan raja di Israel nanti itu adalah Daud. Jadi terlalu sempit pemikiran orang-orang yang menolak pemerintahan mesianik itu hanya dengan mengatakan bahwa 1000 tahun itu atau 1000 itu adalah angka simbolik, bukan angka bilangan. Tetapi saya tetap pada prinsip bahwa Yesus akan memerintah secara historis di atas muka bumi ini, dan kemudian dia akan memerintah selama 1000 tahun lamanya. Ya, jadi 1000 tahun lamanya bagi saya itu adalah angka bilangan. Nah, contoh aja saudara ya, bagi bangsa Israel sekarang itu kemarin itu disebutkan jumlah bahwa tanggal 7 Oktober Hamas itu menyerbu Israel secara tiba-tiba dan membunuh 1.200 orang lebih dari bangsa Israel yang terdiri dari anak-anak dan orang tua, perempuan, dan kaum sipil. Nah, 1.000. Terlepas ada angka lebihnya di belakang, tetapi bagi bangsa Israel itu ternyata tetap berlaku angka bilangan itu. 1.000 pada satu sisi tetap merupakan bilangan, tetapi pada sisi yang lain, tempo-tempo memang dalam Alkitab 1000 itu merupakan angka simbolik. Nah, oleh karena itu kita harus melihat 1000 ini dalam konteksnya. Kapan dia menjadi angka bilangan, kapan dia menjadi angka simbolik. Itu konteksnya yang harus saudara periksa baik-baik. Jangan menyamaratakan. Ya. Tank Israel sekian ribu, tentara Israel sekian ribu. Ya, yang sekarang ini sedang berlangsung itu 1000 atau kelipatan ribu di situ itu bukan simbolik, tetapi itu angka. Itu angka, saudara-saudara. Jadi saya tegaskan di sini sekali lagi supaya jangan sampai saudara menolak pemerintahan mesianik itu, pemerintahan Mesias itu hanya karena tidak setuju dengan angka 1000. Bahwa angka 1000 itu bukan angka bilangan, tetapi angka simbolik. Tidak hanya itu. Tetapi ada banyak aspek yang saya sudah paparkan kepada Bapak Ibu untuk memperlihatkan secara jelas dari ayat-ayat Alkitab bahwa memang pada saatnya nanti Yesus akan memerintah di atas muka bumi ini. Ini bukan kerajaan rohani,
Ini bukan kerajaan di langit baru, bumi baru. Karena tempat di mana Yesus memerintah pada waktu itu adalah bumi yang sekarang ini kita diami. Ya, jadi jangan mau dikacaukan pemikirannya oleh orang-orang yang menafsirkan Alkitab itu secara alegori. Ya, saya tidak sependapat itu karena saya mengajarkan hermeneutik ini sudah lebih dari 20 tahun. Dan saya baca puluhan buku, bahkan ratusan buku tentang doktrin eskatologi. Dan sangat sedikit dari buku itu yang mendukung tentang penafsiran alegori. Ya, sebagian besarnya menyatakan bahwa 1000 itu adalah sebuah angka bilangan. Ya, kita masuk sekarang ini di tahun 2023 akhir dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2024. Nah, jadi dari Yesus lahir sampai sekarang ini sudah meliputi atau sudah melewati 2 milenium. 2 milenium. Nah, itu bukan angka simbolik, tetapi itu angka historis, angka bilangan. Ya. Mesir mengenal sejarah 4000 tahun sebelum Masehi. Itu juga bukan angka simbolik, tetapi itu angka fakta sejarah. Ya. Oke, itu pemerintahan mesianik. Iya. Ini beberapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu akan menjadi raja ya. Saya kira ini nanti saudara baca saja. Ya, Kristus dan teologi penginjilan. Nah, ini satu bahan juga yang harus kita diskusikan dalam satu sesi, tetapi malam ini saya lewati saja. Dan ya ini ya, ini ada beberapa ayat di sini yang belum saya baca, tetapi ini sudah saya singgung ya, sudah banyak kali saya singgung. Jadi oke, nanti kalau umpamanya ada yang bertanya sampai di sini nanti kita coba bahas ini ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Alin kalau ada yang mau berkomentar, ada yang mau menambahi, atau mungkin juga ada ayat-ayat yang saudara temukan yang kelihatannya bertentangan dengan apa yang saya sudah nyatakan, saudara boleh kemukakan untuk kita diskusikan. Ya, tetapi jangan kemukakan, oh pendapat A, pendapat B, buku A, buku B, saya tidak mau. Ya, kemukakan ayat, karena yang saya paparkan kepada Bapak Ibu malam ini adalah data-data dari Alkitab nih. Ayat-ayat Alkitab semua ini. Ini bukan pemikiran Pak Daniel, ya, tetapi ini adalah pemikiran penulis-penulis Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Saya hanya menemukan kemudian mengelompokkannya. Yang ini namanya klasifikasi data. Ya. Jadi kalau ada yang keberatan, hendaknya saudara mengemukakan keberatan saudara berdasarkan ayat dan bukan berdasarkan asumsi. Nanti kita berdebat tidak berujung, tidak berpangkal, karena saudara berbicara berdasarkan kata orang, sementara saya berbicara kepada saudara berdasarkan ayat-ayat. Nah ini lihat, ayat-ayat dalam Alkitab yang saya kemukakan itu. Jadi tidak ada yang dari pikiran saya hanya menguraikan, menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lain dengan kalimat-kalimat saya. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Ibu Alik. Iya, baik, terima kasih Pak Daniel, pemaparan materi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, serta kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu ya, agar mute dari Bapak Ibu sekalian bisa dibuka oleh operator kami. Dipersilakan. Ya baik, menarik sekali ya Ibu Heni materi malam ini tentang pemerintahan Yesus. Nah ini yang menjadi yang saya mau tanyakan, ini tadi kan dibilang bahwa masih ada korban persembahan ya, diadakan di zaman kerajaan Mesianik ya Pak Daniel. Nah ini tapi maknanya pasti sudah berbeda ya Pak, dengan korban bakaran yang diadakan ketika zaman perjanjian lama ya Pak, betul tidak? Oh iya betul, jadi maknanya sudah berbeda. Itu
Hanya tinggal memperlihatkan bagaimana penggenapan janji Tuhan akan memuliakan Israel itu di antara bangsa-bangsa lain, sehingga peribadatan pada waktu itu sudah tidak lagi binatang itu menjadi tipologi atau gambaran dari Yesus, tetapi itu sudah murni merupakan ibadah biasa yang merupakan korban syukur atau pembaktian diri dari umat manusia kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan juga seluruh Israel. Ya. Jadi tadi seperti ayat yang Pak Daniel sebutkan bahwa memang jadi bangsa-bangsa yang tidak mau melakukan mempersembahkan korban bakaran itu, mereka akan mendapat hukuman ya Pak ya, seperti itu tadi ya Pak. Ya, di dalam kitab Sakaria itu, kalau mereka tidak datang untuk mentaati hukum itu, ya mereka langsung dihukum oleh Tuhan. Jadi ibadah itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu berotoritas, ada di tengah-tengah mereka, dan karena itu mereka wajib untuk menyembah Dia. Terlepas nanti itu dari hati atau karena dalam keadaan yang terancam, ya jelas bahwa yang beribadah ya dari bangsa-bangsa lain itu tidak lagi kesempatan untuk bertobat, terima keselamatan ya, tapi mereka masih menunjukkan kehidupan keagamaan yang mau berbakti sesuai dengan syariat dari agama Yahudi, liturgi agama Yahudi. Iya. Iya, baik. Ya, gimana Ibu Heni, apakah ada pertanyaan yang mau dibagikan atau Ibu mau menambahkan? Silakan Ibu. Oh, enggak nambahkan. Tadi cuma saya ada bertanya, Pak. Kalau kita kan mendapatkan tubuh kemuliaan ya, Pak, ya nanti ya. Ya. Nah, itu berarti kan kekal selama-lamanya ya, tidak ada sakit lagi, tidak tua lagi. Ya. Terus? Wah, frozen Ibu. Ibu. Ya, tentu Ibu di situ sudah nggak bisa lagi bikin salon ya, karena sudah tidak dibutuhkan salon Ibu. Sebetulnya Pak, ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, Ibu Heni frozen ini Ibu internetnya ini, makanya gambarnya diem itu. Baik, gitu. Iya itu gambarnya tidak berjalan. Saya ini. Iya, sorry Ibu masuk. Iya. Saya udah kembali belum ya? Belum Bu, belum. Baru suara Ibu terdengar, tapi gambar masih diam Bu. Gambar videonya. Ya. Silakan Iya, Bu. dulu. Gimana? Sekarang udah bisa dengar? Ya, sudah. Silakan Bu. Ya. Iya. Saya itu mau nanya, kan kita kan orang meninggal di dalam Tuhan kan menerima tubuh kemuliaan. Bagaimana orang yang tidak meninggal dalam kemuliaan itu ya? Mereka bagaimana kan nanti kan dibakar. Kalau tubuh kita ini dibakar kan habis Pak Daniel. Terus nanti kalau orang yang tidak di dalam Tuhan itu bagaimana? Apakah mereka mendapatkan tubuh yang baru juga yang dibakar tidak habis-habisnya atau gimana? Itu iya benar tuh Pak Daniel ya. Iya tuh Pak. Jadi orang yang tidak diangkat tidak akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, makanya mereka masuk di masa tribulasi dengan tubuh jasmani ya kan. Nah, di masa tribulasi itu ada yang percaya kemudian dibunuh oleh antikris tentara-tentaranya. Tetapi di akhir dari masa tribulasi mereka akan dibangkitkan di situ. Mereka bangkit bukan lagi dengan tubuh yang lama, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Cuma perbedaannya dengan yang diangkat di awal tribulasi adalah yang diangkat di tribulasi itu tidak mengalami masa aniaya, sementara yang masuk masa tribulasi itu mengalami aniaya. Dan baru mereka itu bersama-sama dengan gereja yang turun dari awan-awan itu, bersama-sama di bumi memerintah dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Nah, lalu di ujung daripada kerajaan mesianik 1000 tahun itu, orang-orang yang mati di luar Kristus mulai perjanjian, atau katakanlah mulai dari Kain sampai kepada detik terakhir, orang-orang yang mati di perang Gog dan Magog itu akan dibangkitkan lagi untuk kemudian masuk ke dalam api neraka
Ya, dapur belerang itu yang menyala selama-lamanya. Nah, di situ akan ada siksaan siang dan malam, tidak akan ada lagi kematian di sana. Jadi apa yang ditanyakannya? Mereka tubuh yang tidak mulia itu ya di situ akan terbukti bahwa mereka akan mengalami kesakitan dan lain sebagainya. Sementara tubuh yang sudah mulia itu ya sudah akan tinggal di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Yesus, bertemu muka dengan muka, dan siang malam di situ mereka akan memuji menyembah Tuhan, Raja segala raja itu. Jadi pemisahan kekal di situ terjadi. Ya, mungkin itu dulu. Kalau ada yang masih perlu diperjelas, mungkin saya lupa, ya coba dibangkitkan lagi. Iya, jadi tubuhnya itu akan habis begitu atau masih apa namanya? Kan kalau tubuh manusia sekarang kan Pak, kalau dikremasikan kan akan habis itu, Pak. Iya. Nah, jadi makanya saya lagi berpikir gimana ya kalau orang yang tidak di dalam Tuhan itu matinya gimana? Mereka dapat tubuh yang baru nggak? Karena kan mereka tidak mati di sana, mereka tidak mati di itu, Bu. Mereka tidak mati di neraka itu, tetap hidup dengan tubuh yang seperti sekarang ini, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Jiwanya kali ya, tersiksa selama-lamanya di situ. Iya. Karena Bu Heni aku pernah dengar kan, pernah juga dengar atau baca di Alkitab bahwa kan orang yang sudah mati pun panca inderanya semua masih aktif ya Pak ya. Jadi dia bisa merasakan sakit gitu. Itu yang kayak kisah Lazarus itu Pak dengan orang kaya. Nah, itu kan sudah menyatakan. Di dalam kisah Lazarus itu mengisahkan tentang ada tempat, ya ada tempat di sana, ya merasakan di sana tentang, tetapi apakah itu tubuhnya? Kalau menurut saya itu jiwanya itu, ya Lazarus dengan jiwanya yang ada di Firdaus, orang kaya jiwanya ada di Hades itu. Nah, tetapi nanti waktu kebangkitan orang mati itu akan dipadukan kembali antara jiwa dan tubuhnya yang menjadi debu itu. Nah, sehingga mereka yang mati di luar Tuhan itu akan bangkit dengan tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang terdiri dari darah dan daging seperti kita sekarang ini. Tetapi kalau yang di dalam Kristus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Gitu. Dan di akhir dari kerajaan 1000 tahun itu tidak ada kebangkitan orang-orang percaya, karena orang percaya itu terakhir dibangkitkan di akhir dari masa tribulasi itu. Ya, jadi orang-orang mati perjanjian lama, perjanjian baru dan kerajaan 1000 tahun itu di ujung 1000 tahun akan bangkit, tetapi bangkit dengan tubuh jasmani. Nah, masuk ke dalam neraka, di sana mereka akan disiksa, tidak mati lagi. Tidak akan mati lagi, karena itu siksaan kekal selama-lamanya. Ya, saya kehabisan data untuk menjelaskan tentang kerajaan neraka itu, tapi jelas bahwa suasananya itu suasana yang penuh dengan kertak gigi. Iya, betul. Selama-lamanya. Nah, itu saja yang digambarkan di dalam Alkitab itu. Mengerikan. Mengerikan ya, Bu. Mengerikan. Nah, karena itu maka belajar eskatologi itu sangat bagus. Belajar tentang pemerintahan mesianik ini juga sangat bagus, supaya selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita bisa menata diri kita agar ketika Yesus datang kembali, kita layak untuk masuk ke dalam kemuliaannya, kan gitu. Betul sekali. Ya, gitu ya. Betul. Nah ini, ya Ibu Heni, silakan. Iya, terima kasih. Ya. Iya, jadi memang perlu ya Pak Daniel, maksudnya penting ya Bu Heni kita belajar tentang materi eskatologi dan materi kristologi ini ya. Jadi kita memahami benar-benar apa sih tujuan akhir dari hidup kita itu seperti apa ya Pak Daniel, ya kan, umat percaya Tuhan itu. Mempersiapkan gereja diri, ya. Itu tugas gereja. Jadi kalau gereja sekarang itu hanya jualan tentang mujizat, jualan tentang berkat jasmani, sukses ekonomi, yaitu gereja duniawi.
Tetapi gereja yang sesungguhnya itu adalah mempersiapkan umat Tuhan untuk kondisi yang akan datang itu. Betul sekali. Betul. Iya, sukses ekonomi, sehat jasmani itu bonus, ya, itu bonus yang kita nikmati selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi itu akan ada akhirnya. Jadi karena itu maka gereja yang tidak mempersiapkan umat untuk keadaan 1000 tahun dan keadaan di langit baru, bumi baru, saya kira itu gereja yang gagal. Itu gembalanya adalah gembala yang gagal. Iya Pak, karena akan banyak jiwa-jiwa yang terhilang ya Pak, seperti itu ya Pak. Iya. Iya. Makanya saudara-saudara nanti yang masuk di sekolah-sekolah Alkitab itu perlengkapi diri dengan kebenaran Alkitabiah supaya nanti ketika saudara percaya untuk mengambil tugas seperti saya ini, saudara betul-betul mengajarkan apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang saudara inginkan dari jemaat. Karena itu ukuran gereja bukan dari jumlah besarnya anggota, fasilitas gedungnya yang mewah, tetapi bagaimana di dalam gereja itu diajarkan kebenaran yang Alkitabiah. Saya itu, jadi Sema Adonai sudah mengambil peran itu, ya, dengan pengajaran-pengajaran. Berarti Sema Adonai sudah mengambil bentuk atau fungsi gereja yang mempersiapkan umat untuk cocok sesuai dengan standar yang ditetapkan Allah ketika nanti dia datang kembali pada kali yang kedua. Ya, saya kira itu. Iya, luar biasa ya Bu Heni materi malam ini, dan ini ada pelajaran terakhir dari materi Kristologi ya Pak Daniel, tapi sudah cukup sekali memberikan kita satu pemahaman dan pencerahan yang luar biasa. Ya. Baik Pak Daniel, kita akan mengakhiri kelas kita. Pak Daniel bisa tutup dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa buat kami dan juga doa berkat. Dipersilakan Pak Daniel. Jadi saudara sekarang ini bergerejalah di gereja saudara masing-masing. Tidak usah merasa diri gereja saudara lebih super, gereja orang lain kurang super, ya. Tidak usah saudara fanatik gereja, karena gereja hanyalah wadah di mana di dalamnya saudara dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan melalui pengajaran-pengajaran supaya saudara dapat hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dan tujuan utama saudara datang di gereja adalah untuk mencari kebenaran, yang dengan kebenaran itu saudara dapat hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Yesus, yang diinginkan oleh Bapa, yang cocok untuk kerajaannya yang akan datang. Nah, karena itu maka setialah kepada Tuhan lebih daripada setia kepada gereja, lebih daripada setia kepada pendeta saudara, ya. Karena pendetamu, gerejamu tidak menyelamatkan, tetapi orang-orang yang melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, orang itulah yang akan layak pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami sudah belajar tentang Yesus yang akan memerintah di atas muka bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Tolong kami Bapa supaya apa yang sudah kami pelajari secara keseluruhan dari pertama sampai sekarang ini tentang Kristus, dengan itu kami dapat dibekali pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan yang kami sembah dan tentang siapa yang kami harapkan akan datang kembali untuk melepaskan hidup kami dari pergumulan dunia ini. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang selama ini sudah menjalin kerjasama yang begitu baik sehingga berlangsung peranan ini, baik yang menyediakan Zoom, yang menjadi moderator, yang mengoperasikan semua jaringan-jaringan internet dan juga teknis komputer. Kami mohon Bapa supaya Tuhan memberkati agar pelayanan kami ke depan akan semakin kuat, semakin baik, semakin solid, sehingga tujuan Tuhan untuk menghadirkan Sema Adonai ini juga akan menjadi berkat lebih luas dan lebih besar lagi. Makasih Bapak, kami berdoa mengakhiri kelas Kristologi pada malam ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri kelas Kristologi pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus Semoga memberkati. pelayanan Pak Daniel diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Amin. Bapak Ibu, setelah kelas ini masih jangan pergi dulu, tetap stay karena masih ada lanjutan yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi jangan ketinggalan ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pelajaran kelas ini. Dan untuk minggu depan kelas Pak Daniel ini tidak ada ya Bapak Ibu, jangan lupa karena memang Sema Adonai juga libur ya Bu Heni ya. Jadi untuk merayakan Natal. Jadi dari kami Sema Adonai mengucapkan selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita. Shalom, shalom, shalom. Amin.